Silahkan di-subscribe, like, komen jika Anda berkenan. Terima kasih. Usaha terakhir yang dilakukan Gagak Kumara untuk menyelamatkan dirinya ialah melintangkan keris di mukanya. Pedang siluman biru buntung terus membabat. Senjata masing-masing beradu keras, bunga api memercik, dan keris Gagak Kumara patah dua, sedang senjata lawan terus membabat mukanya. Murid tertua dari perguruan teratai putih itu terhuyung ke belakang, mukanya banjir oleh darah dan mengerikan sekali. Perlahan-lahan lututnya tertekuk dan pinggangnya meliuk. Gagak Kumara terduduk di lantai sebelum tergelimpang dan menghembuskan nafas penghabisan. Buntungan keris yang masih tergenggam di tangannya dengan segala tenaga yang ada dilemparkannya ke arah Kali Gundil. Tapi serangan yang hampir tiada artinya itu dengan mudah dielakkan oleh Kali Gundil. Kali Gundil tertawa mengekeh. Noda darah yang membasahi pedang siluman biru yang buntung itu dimasukkannya kembali ke balik pinggang. Kemudian laki-laki ini memutar tubuhnya. Sepasang matanya kini berkilat-kilat memandangi tubuh dan paras Murni Wulan serta Nyi Ratih yang saat itu berdiri kaku tak berdaya karena ditotok tadi. Kalian berdua tak perlu mati buru-buru, kata Kali Gundil. Ujung lidahnya dijulurkannya untuk membasahi bibirnya. Dia melangkah mendekati Murni Wulan. Tangan kirinya bergerak. Brek! Robeklah baju perguruan yang dipakai oleh gadis itu. Dadanya terbuka lebar, putih dan mulus padat. Kali Gundil menjadi terbakar tubuhnya oleh nafsu yang menggelegak. Tangan kirinya bergerak lagi, bergerak lagi, bergerak lagi. Sementara itu di puncak Gunung Galunggung, dalam tapanya yang sudah berjalan 19 hari itu, tiba-tiba saja Wirasokananta tak dapat meneruskan memusatkan segala jalan pikirannya. Satu demi satu panca inderanya mulai terganggu. Walau bagaimanapun usahanya untuk memusatkan pikiran dan tenaga batin serta menutup segenap panca inderanya, namun sia-sia saja. Semuanya membuyar kembali. Semakin dipaksanya semakin sulit. Mau tak mau, akhirnya tokoh silat yang sudah setengah abad ini umurnya terpaksa buka kedua matanya yang sejak 19 hari telah dipejamkannya. Kedua matanya itu memandang jauh ke muka, memandang keluar pintu gua di mana dia bertapa. Segala apa yang dilihatnya saat itu, rimba belantara, bukit, sungai, matahari, langit dan awan, semuanya masih seperti sebelumnya dia datang ke situ, tak ada perubahan. Namun hatinya tidak enak. Nalurinya membawanya ke satu hasrat yang mendebarkan dada dan menggelisahkan dirinya. Dan meski wujud kenyataan dari benda-benda di hadapannya yang dapat dilihatnya dari puncak Gunung Galunggung itu tiada perubahan, namun orang tua yang sudah banyak pengalaman dan mengecap ragam kehidupan itu tahu bahwa di balik semua itu pasti telah terjadi apa-apa di luar sana. Diusapnya wajahnya dengan kedua tangannya. Dia merenung. Sejurus kemudian perlahan-lahan turun dari batu hitam di mana dia sebelumnya duduk bertapa. Batu hitam yang diduduki orang tua ini kelihatan berbekas leguk. Ini cukup memberi pertanda bagaimana kehebatan tenaga dalam dan luar Wirasokananta. Diusapnya lagi mukanya. Mungkin ada apa-apa yang terjadi di perguruan, kata Wirasokananta dalam hatinya. Dengan mempergunakan ilmu lari 1000 angin, maka sekali berkelebat, lenyaplah sosok tubuh orang tua itu dari mulut gua. Dan kemudian kelihatanlah dia berlari menuruni puncak Gunung Galunggung cepat sekali laksana angin. Karena sangat terkejutnya, di ambang pintu rumah besar itu, sampai-sampai Wirasokananta berdiri mematung untuk beberapa lamanya. Kemudian tubuh yang mematung itu sekujurnya jadi bergetar. Demi Tuhan, siapakah yang punya pekerjaan ini? Desisnya. Dosa besar apakah yang telah kami perbuat sampai menerima malapetaka begini rupa? Murid-muridnya bergeletakan di mana-mana, semuanya tanpa nyawa dan bergelimang darah. Namun apa yang sangat menusuk mata ketua perguruan teratai putih itu ialah akan keadaan diri dua orang murid perempuannya, Murni Wulan dan Nyi Ratih. Keduanya menggeletak di lantai rumah besar tanpa tertutup selembar benang pun. Keris milik masing-masing menancap di tenggorokan.
dan darah menggelimangi hampir sekujur tubuh kedua gadis itu. Dari leher sampai ke dada terus keselangkangan. Wira Sokananta pejamkan kedua matanya, tak tahan memandangi lebih lama apa yang membentang di hadapannya itu.